hari ini. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kejahiliahan menuju jalan keselamatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan terima kasih pada rekan-rekan tim panitia yang sudah bekerja sama. Juga terima kasih kami kepada Jogja Journey yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara webinar malam hari ini. Juga tak lupa terima kasih kami kepada ayah bunda hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam webinar parenting malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi acara kita malam ini. Amin. Allahumma amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayah bunda semua, sebagaimana kita tahu, adanya pandemi wabah COVID-19 ini menjadikan kita semua harus mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Banyak aktivitas yang harus kita lakukan dari rumah. Termasuk anak-anak kita yang harus belajar dari rumah bersama ayah bunda semua. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, pada acara webinar malam ini, kita akan mengulas bersama dengan tema memaksimalkan peran orang tua dalam pendampingan belajar anak selama masa pandemi. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara kedua, tilawah. Acara yang ketiga, acara inti yang akan dipandu oleh yang terhormat Ayahanda Yazid Subakti. Dilanjutkan oleh tanya jawab. Acara yang kelima, penutup acara inti. Di penghujung acara nanti, acara penutup. Ayah bunda peserta parenting webinar yang saya hormati, untuk sesi tanya jawab nanti, insya Allah akan kita ambil melalui chat Zoom. Jadi monggo nanti ayah bunda bisa mempersiapkan pertanyaannya yang berhubungan dengan tema kita malam ini. Nanti dari tim panitia akan mengambil 10 penanya teratas yang terkirim di awal chatting Zoom ini. Dan tentunya akan ada door prize menarik bagi penanya tercepat. Monggo ayah bunda jangan lewatkan kesempatan ini, ikuti webinar dengan seksama dan siapkan pertanyaannya serta raih door prize-nya. Ayah bunda peserta seminar yang dirahmati Allah, agar seminar malam hari ini membawa keberkahan dan manfaat serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka acara malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah hari ini, seminar parenting malam ini diberi kelancaran. Amin. Allahumma amin. Memasuki acara selanjutnya adalah pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Jasinda Elviana Abidah. Kepada Ananda Jasinda, kami persilahkan. Jasinda. Monggo Mbak Jasinda. Ya, sudah. Monggo Mbak Jasinda. Kepada Ananda Jasinda Elviana Abidah, kami persilahkan.
Assalamualaikum Mbak Jasinda. Boleh dimulai untuk tilawahnya? Assalamualaikum Mbak Jasinda. Mohon tunggu sebentar Ayah Bunda. Mbak Jasinda sedang monggo Bun. Suaranya belum muncul. Nggak bisa ya, ya Allah. Mbak Jasinda sudah connect ke suaranya. Kok nggak bisa ya, Sudah, langsung mengaji aja Mbak Jasinda. Oh, udah pilih. Sudah, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun 'adzim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yuhaduna allaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Jasinda Elviana Abidah yang telah melantunkan kalamullah. Semoga yang membawakannya juga kita, ayah bunda semua yang mendengarkan, mendapat syafaatnya. Amin. Dan semoga menambah keimanan serta ketakwaan kita semua. Amin. Ayah bunda, perlu ayah bunda ketahui, Ananda Jasinda Elviana Abidah adalah siswi kelas 2 Ali bin Abi Thalib. Dan alhamdulillah, Ananda untuk tahsin dan tahfidz Ananda sudah hampir kholas 30. Semoga Ananda yang lain bisa segera mengikutinya. Alhamdulillah. Ayah bunda semua, sampailah kita kepada acara yang sudah kita nantikan. Acara inti seminar webinar kali ini yang insya Allah akan dipandu oleh ayahanda hebat kita. Beliau seorang motivator yang selalu menginspirasi para calon ayah. Ayahanda yang merupakan kepala sekolah calon ayah ini lahir di Lamongan 42 tahun silam. Ayahanda ini adalah alumni Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan pernah menimba ilmu di Ma'had Qura wal Hufaz Pasar Sore Maduran, Lamongan, Jawa Timur, di Daurah Fikih Rumah Fikih Indonesia, serta di PPA for Healing Yogyakarta. Adapun aktivitas beliau adalah narasumber rutin RKSK Radio MQ FM Yogyakarta, pengisi kajian-kajian parenting Islami di sekolah dan majelis taklim, mengisi pelatihan dan workshop komunikasi keluarga harmonis, mengisi keluar dan webinar seputar kerumah tanggaan, serta trainer untuk training kepenulisan, serta masih banyak lagi aktivitas beliau yang menginspirasi kita semua insya Allah. Nah, ayah bunda, agar tidak tambah penasaran, mari kita panggil ayahanda hebat yang akan memandu seminar parenting malam ini. Kepada yang terhormat ayahanda Yazid Subakti, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wassalamuhu ala nabiyyil karim Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pak Erik, apa kabar? Saya ingin menyapa. Alhamdulillah Ustaz, Selamat sehat malam. dan inspirasi. Ya, alhamdulillah kalau sehat-sehat. Terakhir kita ketemu di Masjid Syuhada 1 tahun yang lalu kalau nggak salah. Apa 2 tahun ya? Masya Allah, luar biasa Ustaz. Iya, di acara sekolah calon ayah. Baik, Terima kasih, ayah Ustaz. bunda sekalian, senang sekali malam hari ini saya bisa bertemu kembali dengan terutama Pak Erik, kemudian Usdia dan ustadzah juga ustadz-ustadz yang lain, juga para pengurus yayasan dan ayah bunda yang hebat-hebat itu. Jadi ustadz itu keliru, yang hebat itu bukan saya yang hebat itu para ustadz-ustadzah dan juga ayah bunda, wali murid, SDIT, TKIT, anak soleh ini. Meskipun tadi dibacakan kurikulum vitae saya, aslinya saya tidak sehebat itu, saya biasa-biasa saja. Makanan saya tetap nasi, minum saya tetap air putih, kadang-kadang saya makan di angkringan, begitulah saya. Baik, ayah bunda yang kami muliakan, tidak berpanjang lebar, saya ingin segera membacakan
kurikulum vitae dari Pak Erik atau Ustadz Erik ini. Jadi beliau adalah salah seorang yang sering menjadi referensi saya ketika saya mau mengisi sebuah acara begitu. Saya ngintip-ngintip Pak Erik dulu biasanya begitu ya. Nama beliau adalah Erik Hadi Saputra, Eskom Eng. Jadi beliau S1-nya di Teknik Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Kemudian S2-nya di Teknik Elektro Minat Studi MTI UGM Universitas Gadjah Mada. Nah, beliau ini aslinya kelahiran di Sibolga, jadi bukan orang Jawa. Beliau lahir 1 November 1978. Waduh, sama tahunnya kayak saya. 78 juga, cuma saya kelihatan lebih tua ini ya. Nah, itu bedanya yang terawat dan yang nggak terawat begitu ya. Kemudian agama jelas Islam, menikah dengan 3 anak, putri ya semuanya. Alamat sekarang di Sagan Kidul, GK 5/1303 Yogyakarta. Alamat rumahnya, tadi alamat KTP ya, alamat rumahnya di Purwomartani Baru, Blok KH 38 Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Nah, itu beliau, Pak Erik. Sekarang beliau menjabat sebagai apa? Pengen tahu? Beliau adalah Wakil Dekan 2, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Direktur Kehumasan dan Urusan Internasional Universitas Amikom. Coba lihat di background-nya, itu ada Fakultas Ekonomi ya, Universitas Amikom. Jadi background-nya paling beda sendiri, apalagi sama beda background saya di kamar ini ya. Begitu. Kemudian inspirator di RRI Yogyakarta 91,1 MHz, RRI Batam 105,1 MHz, RRI Lampung 90,9 FM Yogyakarta, Pro 4 RRI Jakarta, dan MQ 92,3 FM Yogyakarta. Jadi ada satu radio, kita satu naungan gitu. Bedanya saya cuma hari Selasa aja siang-siang gitu mengudaranya. Baik, itu tadi ayah bunda CV dari Pak Erik malam hari ini. Kita nanti akan bersama-sama sekitar 40 sampai 45 menit bersama Bang Erik atau Pak Erik atau Ustadz Erik, silakan saja nyebutnya apapun. Kita ngomongin tentang bagaimana kita mengoptimalkan peran kita sebagai orang tua ketika mendampingi putra-putri kita saat mereka belajar di rumah, gitu ya. Jangan-jangan ketika kita mendampingi mereka belajar di rumah, itu lebih galak daripada guru-gurunya. Nah, jangan-jangan kerinduan anak-anak kita untuk masuk ke sekolah kembali itu disebabkan oleh apa ya? Memang kualitas ibu-ibu ustazah dan bapak-bapak ustadz ini luar biasa. Nggak tergantikan oleh ayah dan ibu mereka sendiri begitu. Termasuk anak saya yang kemarin malas-malasan sekolah, begitu dicoba dengan pandemi ini, ternyata mereka akhirnya kangen juga sekolah. Sampai sempat-sempatnya Pak Erik, kemarin itu mereka main ke sekolah. Meskipun di depan sekolah itu cuma main layangan begitu. Sambil mengandaikan seandainya coronanya udah pergi, saya akan sekolah lagi, nggak lagi main layangan kayak gini begitu. Begitulah ayah bunda sekalian, dan sekali lagi kurang lebih 40 sampai 45 menit ke depan kita akan simak bersama paparan dari Ustadz Erik ini. Silakan Pak Erik. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Sama-sama kita muliakan Ketua Yayasan Ustadz Helmi Saifullah. Mudah-mudahan selalu sehat, diberikan kebaikan selalu. Kepala Sekolah SDIT Anak Soleh, Ustazah Diah Kurnia Nur Imani, Sarjana Pendidikan, dan juga Kepala TK Islam Terpadu Anak Soleh, Ustazah Ita Herusanti, Sarjana Pendidikan. Moderator kita yang luar biasa,
senior saya, ya, Bapak Ibu sudah bisa lihat lah ya. Juga inspirator satu frekuensi di 92,3 FM, musik positif inspirasi keluarga Indonesia, MKFM, dan juga kepala sekolah calon ayah yang saya juga dipercaya untuk salah satu yang berbagi di lembaga beliau, Ustadz Yazid Subakti. Boleh beri reaction dulu Bapak Ibu kepada beliau ya. Boleh tanda jempol, boleh tepuk tangan, boleh ya. Boleh. Mudah-mudahan Ustadz sehat selalu ya, diberikan kebaikan. Amin, amin, amin. Orang tua, ayah bunda yang malam hari ini istimewa, di hari Sabtu malam, kita bisa sama-sama berbagi inspirasi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, kebaikan rezeki, lancar urusan, dan lunas semua hutang-hutang. Amin. Nah, itu yang aminnya kuat banget. Amin. Memang sedang berikhtiar ya. Baik, mudah-mudahan, amin. Bapak Ibu, ayah bunda, ya kakak-kakak sekalian, santri, siswa TK, IT, dan SDIT anak soleh yang berbahagia. Saya izin nanti berbagi inspirasi. Kalau nanti ada talk show, silahkan. Semoga bermanfaat dan tentunya memberi inspirasi untuk kita. Bagi yang pertama kali ketemu, tadi Ustadz Yazid sudah menyampaikan, saya lahir besar di Sibolga, Sumatera Utara. Memang kalau ketemu itu mesti nanya, ini suku apa? Dari ayah, Pak D saya itu pernah cerita kalau kakek buyut saya itu sebenarnya dari Barling Mas Cakep, Banyumas Purbalingga, Kebumen Cilanca, Purwokerto. Ya. Nenek saya dari Tulung Agung, Jawa Timur. Nah, dari keluarga ibu, kakek dari Tapanuli Selatan, Marga Nasution, nenek dari Padang, Marga Tanjung. Jadi suku 4. Jadi istri saya, ayahnya Sumbawa Besar, ibunya Madura. Jadi anak-anak kami itu insya Allah anak Indonesia. Ya, karena Indonesia maka tinggalnya di Jogja, karena Jogja itu istimewa. Dan saya yakin salah satu yang membuat Jogja itu istimewa karena ada TK, IT, dan SDIT Anak Soleh Sedayu. Utama, Bapak Ibu ya, boleh kasih reaction buat kita. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau dengar Radio Republik Indonesia jam 9 pagi, 12 siang, 6 sore, 9 malam, itu ada acara hampir 10 tahun. Acaranya Inspirasi Hari Ini bersama Erika Adi Saputra. Nah, itu suara saya. Kalau di MKFM nama acaranya Inspirasi Sahabat bersama Erika Adi Saputra. Tapi kayaknya kalau lihat wajah Bapak Ibu, ayah bunda di sini sepertinya bukan pendengar RRI. Ya, saya tahu wajah-wajah pendengar RRI itu sangat jelas. Ya, oke, kayaknya kayak bunda-bunda ini tidak. Saya juga kolumnis tiap Jumat Republika. Kalau diperbolehkan, host saya boleh boleh share screen. Alhamdulillah, ini masih di-disable oleh host. Mungkin yang di sampingnya partisipan itu ada security, boleh dicentang yang partisipan can screen. Nah, kalau boleh saya nanti mau share screen. Oke, masih di-disable. Jadi, saya ada Jumat di Republika. Judul yang Jumat kemarin itu adalah investasi kepedulian. Oke. Kalau tidak bisa, Bunda Ustazah Sri Rezeki, nggak apa-apa. Saya sambil talk show saja, anggap saja seperti lagi live di MKFM. Ya, baik. Jadi, Ustadz Yazid, ayah bunda yang berbahagia, kita memahami bahwa tujuan pendidikan itu jelas adanya perubahan. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, ternyata tugas pembelajaran yang selama ini dilaksanakan di sekolah, akhirnya sejak masa COVID-19, ayah bunda di rumah mulai merasakan peran sebagai guru untuk putra-putri kita. Terasa ini jadi sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin berbeda. Oh, sudah bisa. Terima kasih, Bunda Sri. Terima kasih. Ya, sudah bisa. Sudah bisa kelihatan nggak ya? Bisa kelihatan ya? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan. Oke, makasih Ustaz Yazid.
Jadi Bapak, Ibu, Bunda, Ayah yang berbahagia, memang sesuatu yang baru masuk, apalagi kebiasaan yang baru seperti kita berperan sebagai guru di keluarga, apalagi bagi Ustazah Rezeki, selain juga sebagai Ustazah, juga sebagai guru untuk anak di rumah, jadi double. Ada seorang pakar NLP, Neuro Linguistic Programming, namanya Dr. Muruga. Dia mengatakan dalam bukunya di Easy Unconscious Way, bahwa kalau program baru masuk kepada pikiran kita, ya, alhamdulillahnya Allah itu menganugerahkan kita pikiran. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, wajar terjadi konflik. Wajar. Jadi ayah bunda nggak usah cemas. Kenapa selama ini tugas itu sudah dilaksanakan di sekolah. Masa COVID-19, kita, ayah bunda, yang mulai berperan. Terjadi konflik. Tapi ada yang menarik sebenarnya, ayah bunda. Jadi sekarang ini, saya sempat tulis di Republika, stay at home itu jadi lifestyle sebenarnya. Kenapa? Karena ada seorang pakar namanya Paul Goldman, dia mengatakan, change your habit, change your life in 21 days. Jadi sebenarnya secara natural, secara normal, nggak usah dipaksa, kita itu bisa mengubah kebiasaan, syaratnya itu melakukan saja terus-menerus selama 21 hari. Ini nggak usah dipaksa. Natural aja. Bayangkan kalau dimaksimalkan, wah itu bisa lebih cepat. Tapi secara natural, jalan aja, mengalir aja bunda ayah, itu kalau dilakukan terus-menerus, nanti hari ke-22, ayah bunda akan terbiasa. Ya, contoh ya, anak ada jadwal, ba'da subuh, oleh Ustadz Ustazah mulai dikirimkan materi hari ini. Ayah bunda sudah mulai membacanya. Kemudian beraktivitas segala macam. Awal-awal mungkin, aduh sudah ada subuh-subuh. Tapi lama-kelamaan aktivitas ini, 3 minggu nanti terbiasa. Sudah mulai enjoy. Seminggu pertama memang susah. Seminggu kedua terasa berat. Tapi nanti sudah 3 minggu, kita akan enjoy. Kenapa? Karena sudah dilakukan itu terus. Jadi kalau kita mau mencoba mengubah kebiasaan anak, itu syaratnya diatur jadwal 21 hari terus-menerus saja. Misalnya dilatih bangun jam 3 pagi, ya sudah. Paksa jam 3, terus jam 3, jam 3, jam 3. Nanti hari ke-22, refleks. Nanti kayak alarm. Kayak kita waktu Ramadan lah ya, terbiasa. Jadi kalau Bapak Ibu mau terbiasa, 21 hari lakukan terus-menerus. Kebiasaan itu nanti akan terjadi, berubah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kalau sudah 90 hari? Jadi kalau 90 hari Bapak Ibu, 3 bulan, itu tidak lagi mengubah kebiasaan. Tapi 3 bulan itu sudah menjadi lifestyle. Gaya hidup. Pertanyaannya, sejak masa COVID-19 sampai dengan September sekarang ini, kita sudah berapa lama? Sudah masuk Ustadz Yazid, bulan ke-6 Ustadz. 6 ya, 6. Berarti bunda ayah, sekarang ini sudah tidak masanya lagi mengeluh. Kenapa? Karena sebenarnya belajar dari rumah, online seperti ini, baik sinkronus atau asinkronus, itu sudah menjadi lifestyle. Ada seorang rektor, Ustadz, curhat. Gara-gara begitu work from home,
akhirnya para pegawai-pegawai, dosen-dosen tadi di rumah sudah membiasakan diri bersepeda. Nah, habis Lebaran ternyata sudah kena 3 bulan bersepeda. Apa yang terjadi? Karena tiap pagi sudah bersepeda, lebih dari 3 bulan, akhirnya lifestyle-nya bersepeda. Waktu sudah masuk jam kantor, masih bersepeda. Rektornya bertanya, saya kasih tugas kok belum dikerjain. Mohon maaf, Pak Rektor, saya masih sepedaan. Jadi sulit membedakan ini work from home atau jadi hobi. Jadi Bapak Ibu, akhirnya nggak bisa disalahin. Kalau akhirnya orang menganggap sebagian dari rumah seperti liburan. Melakukan tambahan aktivitas, masuk kaget. Kenapa? Karena sudah lebih 3 bulan. Itu udah lifestyle. Jadi kalau bunda ayah di rumah sudah dampingi anak, itu sudah jadi lifestyle. Sudah tidak saatnya lagi mengeluh. Karena sudah terbiasa. Kalau masih mengeluh, itu artinya tidak berdamai dengan keadaan. Jadi sekarang ranahnya sudah lifestyle. Nah, terus ngubahnya gimana lagi? Nah, ngubahnya ya secara normal nanti 21 hari lagi. Sekolah misalnya suatu saat nanti tahun depan, Allah kasih keadaan, siaga COVID ini berkurang, lalu aktivitas anak sudah mulai di sekolah, 3 minggu di sekolah, nanti sudah biasa lagi. 3 bulan di sekolah, sudah kembali normal lagi. Itu. Jadi, yang harus kita pahami sekarang ini, bukan masanya lagi kita berpikir online atau tidak online. Karena aktivitas kayak gini harusnya sudah menjadi lifestyle. Makanya mengapa di keluarga itu harus sehat. Apa bukti keluarga harus sehat? Ranahnya di kanan ini. Memiliki energi positif. Apa itu? Sisi spiritualnya. Ya. Diberikan nilai-nilai spiritual. Alhamdulillah di PKIT Anak Soleh gak usah diragukan lagi. Bunda ayah sudah memilih pendidikan. Bunda ayah sudah memiliki pendidikan yang sangat baik untuk anak. Ini adalah pendidikan dasar, paling dasar. Mudah-mudahan anak ini nanti ketika dasar religiusnya bagus, maka dia nanti menjadi investasi kebaikan orang tuanya. Amin. Amin. Yang kedua adalah energi positif itu dalam keluarga harus terus mengembangkan diri. Apa bukti mengembangkan diri? Walaupun belajar dari rumah, tidak mengurangi ide-ide kreativitas. Contoh, daripada anak-anak kita ini nonton YouTube ngerjain orang, daripada anak kita ini nonton YouTube yang prank-prankan, yang nonton YouTube tidak jelas, kenapa tidak kita yang bikin YouTube-nya? Kenapa tidak kita pelajaran-pelajaran sekolah tadi diambil videonya, dipotong-potong, kasih opening, kasih closing, upload punya YouTube sendiri sesama santri siswa anak soleh, kemudian saling mensubscribe, akhirnya sangat memberi manfaat. Salah satu cara mengurangi negatif ini nggak bisa negatifnya dihilangkan, tapi positifnya kita perbanyak. Ustadz Yazid, saya itu waktu COVID pertengahan, bunda ayah sekalian, saya waktu COVID itu, Maret itu, bingung dengan energi saya. Karena 2 bulan, akhirnya nggak kemana-mana, semua pelatihan 1 tahun batal. Udah, batal kan? Nggak ada aktivitas. Wah, COVID ini mengerikan. Sepertinya tak ada aktivitas. Lalu pertanyaannya, apa ini yang harus dilakukan dengan energi yang begitu besar? Alhamdulillah punya modal, ayah bunda. Apa? Kita punya email, Gmail. Itu modal kita itu. Kita punya Gmail, lalu apa yang kita lakukan pada Gmail itu? Bikin channel YouTube. Pernah ngisi di mana video-videonya? Diambil lagi, dikumpulkan lagi, upload di YouTube. Alhamdulillah,
Nggak nunggu. 1 bulan Ustadz Yazid, 1000 subscribe. Masya Allah, luar biasa. Langsung 1000 subscribe. Kenapa? Mahasiswa kasihan lihat saya Ustadz. Pak Erik, wah langsung saya Bisa monetizing tuh. gak enak. Sampai anak saya itu mempromosikan YouTube channel ayahnya ke teman-temannya. Ini punya ayahku ya, tolong di subscribe. Jangan lupa like dan komen. Lebih bagus dia promoin YouTube ayah bundanya karena dia mengaguminya daripada dia mengagumi YouTube punya orang lain yang gak jelas ngerjain, ngeprank, dan tak ada manfaatnya. Jadi ayah bunda di rumah, mumpung kita punya modal dan gratis, kenapa tidak kita perkuat pengembangan diri kita dari rumah, santri-santri kita untuk menebar kebaikan. Bayangkan kalau semua anak 1 minggu 1 video, kebayang tidak bagaimana sekolah Islam terpadu anak soleh begitu banyak karyanya. Maka ayah bunda, ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Syiar menghilangkan negatif tidak bisa di-cut, caranya adalah memperbanyak yang positif. Kembangkan terus ini. Entah nanti bunda entah nge-vlog, entah apa. Ustaz, kita pokoknya inspiratifnya jadi Ustadz Yazid lah. Pokoknya bikin apapun. Ustadz Elmi itu pas masjid ada acara, pokoknya ceramah di-upload semuanya. Nah yang ketiga tentunya penyesuaian diri. Ayah bunda biasanya beraktivitas di kantor, sekarang ada tambahan aktivitas yaitu belajar bersama anak di rumah. Mudah-mudahan dengan begini kita paham bahwa menjadi guru itu tidak mudah. Jadi nggak sekarang, dulu mungkin enak banget ngomong, ini Ustazah Sri Rezeki enak sekali ya, tinggal ngasih tugas. Apa sih? Ini segala macam. Ya, Ustazah Rezeki gimana sih cara mendidik anaknya? Kok nggak gini, kok anak saya nggak paham-paham? Begitu COVID datang, Allah dikasihlah orang tuanya dulu sebagai guru. Apa yang terjadi? Baru 6 bulan, sudah chat, Ustazah kapan sih masuk sekolah? Saya udah nggak kuat ini Ustazah, tolong saya. Makanya kita itu alhamdulillah nggak boleh menyalahkan profesi orang lain. Kalau kembali kepada kita, akhirnya kita paham. Jadi Bapak Ibu, penyesuaian diri ini nanti eranya apa? Kelekatan, kohesivitas. Apa itu? Kohesivitas itu ada 3. Yang pertama, kohesivitas kuat, yaitu kepedulian orang tua, kepedulian sekolah, dan sinergi yang kuat antara program sekolah dan ayah bunda melekat menjadi satu untuk keberhasilan putra-putri kita. Ini kohesivitas yang kuat. Acara malam ini coba, mungkin sebagian orang saya tak tahu, apakah menonton sinetron Azab, Suara Hati Istri, atau apalah, yang saya nggak tahu, dunia terbalik ya. Tapi kita Sabtu malam melaksanakan webinar parenting, inspiratif. Nanti saya tunjukkan. Kalau Bapak Ibu dapat pencerahan apa yang terjadi ya. Yang kedua ada namanya kohesivitas rendah. Kohesivitas rendah ini adalah orang tua yang dengan program sekolah dia tidak mempermasalahkannya, mengikuti saja. Karena kesibukan ayah bunda, lalu ayah bunda punya bisnis, kegiatan di luar yang akhirnya tidak begitu konsen untuk dampingi anak dengan program-program sekolah, tapi tidak mempermasalahkan program sekolah. Akhirnya Ustadz Yazid itu kena ke saya. Saya kena. Anak saya menggambar. Begitu mereka menggambar, nomor 1 dengan nomor 2, menggambar, Bunda, panggil istri. Ini gambar untuk Bunda, dari kita. Digambar bundanya, salam dari kakak Kaila, kakak Kalisa, adik Kailena. Di bawahnya ditulis, no ayah. Duh, kok ayah nggak ada? Ayah kan jarang di rumah. Masya Allah. Terasa sakit sekali. Tapi untung yang satu, ya udah ditulis lagi ayah. Ya, jadi COVID ini jadi merasa akhirnya, oh betapa tidak mudahnya mungkin selama ini kita keluar kemana-mana, flight, sampai akhirnya alam bawah sadar anak menulis, no ayah. Tidak ada ayah, karena selama ini hanya bunda. Mudah-mudahan anak saya di belakang mendengar, besok kalau menggambar, sudah ada wajah ayah di situ. Jadi
Saya pun tidak bisa menyalahkan, berarti kohesivitas saya rendah. Jadi hanya manut program sekolah, tapi saya tidak begitu terlibat 100%. Tapi saya tidak mempermasalahkan apapun programnya saya ikut. Itu level menengah. Nah, ada yang level paling rendah, tidak kohesif, tidak melekat, bertolak belakang. Sekolah ke selatan, ayah bunda ke utara. Sekolah ke timur, ayah bunda ke barat. Tarik menarik. Saya melihat semoga ini tidak ada di TKIT, SDIT anak saya. Semuanya melekat dengan kohesivitas yang tinggi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tepuk tangan dulu dong. Boleh reaction dulu kepada kita Bapak Ibu. Ya. Jadi itu kita bikin. Kohesivitasnya harus kuat. Apa buktinya nanti keluarga sehat. Nah, tadi kan Ustadz Yazid ini adalah konseling healing juga. Jadi ternyata Bapak Ibu, sehat itu ya tidak hanya berarti tidak adanya penyakit. Tapi sehat itu adalah bahagia dan rasa syukur dari dalam mengendap dalam waktu yang lama. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam dirinya bahagia, rasa syukur kuat, alhamdulillah masa COVID-19 tidak berpengaruh besar, kalaupun berkurang-kurang sedikit wajar, masih banyak orang yang kesusahan dibanding kita, kiri kanan, tapi kita masih punya rasa bahagia, rasa syukur, itulah sehat. Apa buktinya? Coba lihat wajah-wajah Bapak Ibu. Ya. Kalau saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu, ya, coba sehat-sehat, bahagia-bahagia, ya, coba senyum, ya, yang tidak terlihat, yang tidak mengaktifkan kamera aja, ya, ya mungkin karena kuota mungkin, ya, atau mungkin pas lagi nggak pas untuk menampilkan wajah. Saya lihat coba sehat-sehat. Nah, Ustazah Sri Rezeki, wah, bawain acaranya, enjoy. Ananda dipanggil-panggil, mungkin menyesuaikan audionya tetap tenang. Ananda juga tenang, Bunda tetap bahagia. Inilah kebahagiaan dan ini mahal, Bapak Ibu. Di tengah situasi kayak gini nih, ketenangan itu mahal sekali. Nah, saya tunjukkan. Bapak Ibu, sekarang ini Badan Narkotika, saya kebetulan juga trainer di Badan Narkotika. Kalau Bapak Ibu tahu kan ada stop narkoba. Sekarang ini ada ditambah lagi, diperkuat dengan tagar baru namanya hidup 100%. Apa maksudnya? Ternyata negara ini sekarang itu butuh ya masyarakat Indonesia yang sadar, sehat, produktif, bahagia. Jadi ternyata yang dibutuhkan sekarang ini Bapak Ibu adalah imun-imun yang seperti ini. Sadar. Ya, tidak terlena dengan kesusahan, terus move on, bergerak, apalagi yang dilakukan dari rumah, bikin channel, upload konten, jualan, ya digital marketing ditingkatkan, nggak ada offline, bikin program online. Kalau nggak ada tulisan, menginspirasi lewat radio, sadar terus, move on terus. Yang kedua, sehat. Aktivitas terus. Alhamdulillah ini kita nikmati sekali sehat ini. Produktif. Dari rumah produktif. Walaupun bekerja secara offline mungkin karena ada shift atau aktivitasnya tetap produktif. Dan yang keempat, bahagia. Jadi negara ini sekarang butuh rakyatnya bahagia. Nah pertanyaannya adalah gimana cara bikin bahagianya? Nah ini rumus. Ini ada satu buku, Bunda Ayah. Judul bukunya ini Power versus Force. Buku karangan David R. Hawkins, disertasinya ini ternyata ada sesuatu yang luar biasa. Apa? Di dalam diri manusia itu ada energi positif dan ada energi negatif. Seperti apa itu energi positif? Ayah bunda sekalian, ini saya coba lihatkan energi positif itu kayak apa ya. Dan energi negatif itu nanti apa yang terjadi. Saya tampilkan tabelnya sebentar. Ini sudah dapat. Nah, sekarang ayah bunda lihat ya. Ini ada dua kuadran, atas bawah. Nah, di atas itu menurut Power versus Force, ya, Robert R. Hawkins, disertasinya, ternyata bunda tahu, ayah tahu,
kalau kita ini ya dapat pencerahan, kayak misalnya acara webinar ini kita dapat pencerahan. Mendengar Ustadz Yazid siaran kita dapat pencerahan. Mendengar lagu-lagu apa inspiratif, musik positif kata MG atau sholawat kita dapat pencerahan. Mendengar apa kalam ilahi kita dapat pencerahan. Energi yang masuk ke kita itu 10 pangkat 700 sampai 10 pangkat 1000 positif. Sampai merinding. Apa yang didapatkan? Tak terlukiskan. Karena berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Jadi Bapak Ibu mendengar seseorang atau melihat satu kejadian, lalu tercerahkan. Itu energinya, Masya Allah. 10 pangkat 1000. Energi positif. Jadi apa yang terjadi kalau udah begitu? Sehat. Sehat. Aliran darah lanjut sehat. Coba aktivitas enjoy. Bapak Ibu mendapatkan kedamaian. Di rumah damai. Gimana Bu, masa COVID? Alhamdulillah Pak, walau rumah berantakan, saya tugas juga ganda sebagai guru, tapi saya bahagia. Suami, anak-anak ada di rumah. Gak masalah rumah berantakan, tinggal dibersihkan, tapi anak-anak, anak yang saya cintai ada di rumah. Coba kalau dibayangkan, anak saya kemana-mana, meluyur kemana-mana, saya nggak tega, belum pulang sekolah, saya kepikiran, sekarang semua ada di rumah. Damai, 10 pangkat 600. Bahkan selama di rumah, merasakan cinta yang mendalam. Semakin cinta dengan keluarga. 10 pangkat 500. Tapi kalau Bapak Ibu, di rumah bawaannya marah terus. Tahu apa yang terjadi? Masuk energi negatif. Berapa energinya? 10 pangkat 150. Itu makan apapun, lapar lagi. Gara-gara apa? Energi negatif. Tapi kan saya mau terapi kurus, Pak. Ya kalau terapi kurus, gak gitu caranya. Caranya bahagia aja, gak ada. Pak Erik bilang kalau setiap makan langsung habis energinya dengan marah. Tapi kan itu bikin susah orang. Pokoknya gak gitu caranya. Ya, gak usah lihat fisik. Pokoknya Ibu sehat. Itu aja lah sudah. Bahagia. Enjoy. Coba kalau apatis sama orang. 10 pangkat 50 negatif isinya. Makanya kelihatan orang itu kalau energinya terlalu banyak, terlalu bangga, akhirnya merendahkan orang, suka marah. Ya, keinginan kepada sesuatu menggebu-gebu sampai tidak mempedulikan orang lain, khawatir berlebihan, kesedihan mendalam, apatis, rasa bersalah yang kuat, rasa malu, tidak memaafkan orang. Itu kelihatan hidup kok susah. Tapi di TK IT anak soleh, SD IT anak soleh, saya lihat tidak ada yang susah. Semuanya bahagia. Alhamdulillah. Kasih reaction dulu buat kita Bapak Ibu. Ini patut kita syukuri. Betul nggak? Ustadz Elmi coba. Bahagia. Jadi host Zoom. Oke. Ngedit. Siap. Bikin poster. Coba. Bikin poster. Jadi. Moderator. Oke. Selama di BI, jadi pegawai BI. Begitu di masjid, jadi takmir masjid. Begitu di sekolah, jadi yayasan. Begitu Zoom, langsung jadi host. Coba. Itulah orang tuh menikmati. Jadi Bu Sri Rezeki, enjoy. Bunda, Ayah, enjoy. Energinya positif. Kita syukuri itu Ayah Bunda. Nanti boleh ya, Ayah Bunda, Ustadz Yazid, saya share materinya ya. Saya share. Saya sudah kasih sama Bu Evin tadi, boleh di-share. Ya, jadi biar dapat. Jadi bayangkan kalau kita punya energi power yang luar biasa. Pencerahan. Aduh, itu luar biasa yang kita dapatkan. Ya. Jadi Bapak Ibu dari rumah, lalu bagaimana kita melakukan supaya sesuatu yang kita inginkan itu masuk, maka jangan hanya bermain di ranah luarnya saja, tapi mainlah di ranah subconscious mind. Mainlah di ranah perasaan, mainlah di ranah alam bawah sadar, mainlah di ranah yang dalam. Gimana caranya? Kalau ada sesuatu, sabar, ulangi, sampaikan, ceritakan, sampaikan. Saya
2 atau 3 minggu lalu ngisi acara BNNK Sleman. Kemudian ada remaja. Saya mencoba bertanya kepada mereka, apa pesan ibumu atau orang tuamu yang sampai sekarang kamu nggak bisa lupa? Ada yang jawab, jangan mabuk. Saya tanya, sejak kapan itu disampaikan oleh orang tua? Sejak SD, Pak. Dia sekarang sudah selevel SMA, SMK gitu. Jadi sejak SD, orang tuanya selalu mengatakan jangan mabuk. Dan dia ingat sampai sekarang. Pesan orang tua yang sampai sekarang saya tidak bisa lupa, Pak, jangan mabuk. Ada yang mengatakan jangan pacaran. Ada yang bilang jangan boros. Ada yang bilang jangan lupa sholat. Sejak kapan? Sejak SMP, sejak SD. Ternyata Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu ngomong kepada anak, mereka seolah-olah tak menghiraukan. Mereka seolah-olah tak mendengarkan. Tapi kalau Bapak Ibu terus lakukan, terus lakukan, terus lakukan, direpetisi terus, nanti masuk. Nggak usah, kita coba aja, uji coba aja. Bunda Ustazah Sri Rezeki, Assalamualaikum. Ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah, apa pesan orang tua dulu yang sampai sekarang Ustazah nggak pernah lupa? Apa ya? Orang Kalau saya tak ada berpesan apapun, sejak dulu tak ada pesan apapun. Apa sudah ada? ada sih yang masih saya ingat. Iya, apa yang Ustazah masih ingat? Ojo lali ro Gusti Allah nduk gitu. Jadi orang tua saya kan Itu sejak kapan itu, Ustazah? Sejak kapan itu orang tua menyampaikan itu? ketika kecil ya, udah biasa ibu ayah gitu berusaha. SD berarti ya? Iya, SD. Nah, coba ayah bunda perhatikan. Ustazah Sri Rezeki sejak SD coba. Tak lupa loh sampai sekarang. Itu berarti pesan tadi masuk subconscious mind. Jadi kalau bunda berbicara seolah-olah anak acu tak acu, nggak masalah. Sampaikan terus, sampaikan terus, sampaikan terus. Sehari 5 kali omongin, masuk walaupun dia seolah-olah tak mendengarkan. Dia mendengarkan. Nanti akan ada magic moment, dia akan bilang, benar kata ayahku, benar kata bundaku. Jadi sebagai orang tua kita, ulangi terus, ulangi terus, ulangi terus. Sampaikan terus, sampaikan terus. Jangan mau kalah dengan debt collector. Terus gigih, masa kita orang tua kalah sama debt collector? Sabar, mengingatkan, menagih. Kita orang tua, masa ngomong? Ayah sudah ngomong. Dan ayah nggak perlu ngomong lagi. Keliru kita. Bunda udah ngomong kakak, dan bunda jangan sampai ngomong lagi. Cukup bunda ngomong sekali. Akhirnya bunda yang lain ngomong berkali-kali. Kalau anak tidak menemukan figur di rumah, siapa yang dia cari? Figur di luar. Jadi Bapak Ibu, sesekali tanya anak, siapa 3 tokoh idola kakak? Kalau dia bilang B.J. Habibie, kalau dia bilang Ustadz Elmi, lalu dia bilang Aagim, Bapak Ibu lihat, kok nama ayah bunda tidak masuk? Berarti ada yang keliru. Apalagi kalau anak ditanya, siapa inspirasimu, Dek? 1, ketua RT ayah. Yang kedua, ketua RW. Yang ketiga, ketua takmir. Coba, ayah belum masuk. Kalau kita nggak masuk, tanya lagi. Kalau 4, ayah masuk nggak nanti? Sampai tanya terus sampai kalau dia katakan, siapa inspirasimu, nak? Siapa yang bisa jadi anak jadikan contoh? 1, ayah Yazid. Wah, bahagia kita sebagai orang tua. Karena anak sudah menjadikan kita sebagai contohnya. Sesekali tanya, Bapak Ibu. Lagi asik main-main, siapa kakak yang kakak idolain siapa? Kalau dia idolain penyanyi-penyanyi K-pop Korea, orang-orang yang punya channel YouTube, hati-hati Bapak Ibu. Sudah saatnya kita bikin channel YouTube sendiri. Yang seru-seru. Supaya yang dia pilih adalah ayahnya.
ibunya, kakeknya, pamannya. Harus ada salah satu. Nah, walaupun kita menyadari suri teladan yang paling baik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita coba lihat. Nah, yang kedua adalah identifikasi kelompok. Kita lihat anak kita ini teman baiknya siapa. Kalau kita sudah ketemu teman baik anak siapa, jangan dijauhkan. Deketin. Kalau bisa Bapak Ibu, temannya ini kita berinteraksi. Saya Bunda Rezeki, anak saya bikin grup WA. Saya bikin grup WA gimana? Karena untuk buat tugas kepada teman-teman yang lain. Akhirnya saya bikinkan grup WA, diubah namanya, happy selamanya. Nah, happy itu maksudnya dia berbagi, kemudian happy, senang, berbagi tugas. Saya yang bikin grupnya, saya di-remove dari grup itu. Coba. Waduh, tapi untungnya masih bikin di HP saya, jadi masih lihat, oh positif, oh masih baik. Ya. Jadi identifikasi kelompok itu mempengaruhi. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu kepada anak, kita tidak bisa masuk, kita lihat siapa yang paling kuat identifikasinya. Oh, di rumah ternyata istri, masuk lewat bundanya. Oh, ternyata lewat temannya. Oh, masukkan pesan lewat temannya. Oh, masuknya kepada Ustazah Sri Rezeki, masukkan kepada Ustazah Sri Rezeki. Jadi kita berkolaborasi, Bunda, Pak, Ayah, berkolaborasi. Sekarang sukses itu tidak bisa sendirian. Parenting itu tidak bisa sendirian. Bunda Ayah, kalau kita tidak bersemangat, Ayah Bunda tahu, bandar narkoba itu bersemangat mencari klien. Ya, bersemangat mencari klien. Semangat mencari orang-orang yang bisa untuk dijadikan sebagai sumber-sumber atau sasaran-sasarannya. Maka tidak ada alasan Ayah Bunda kita tidak bersemangat. Di luar sana banyak orang bersemangat. Mengajak, ngejek orang, membuli orang. Mereka bersemangat untuk menjatuhkan orang lewat media sosial. Bersemangat, berkelompok bahkan. Masa kita tidak berkelompok untuk bersama-sama berbuat kebaikan. Parenting ini bareng-bareng. Punya grup, saling share. Saling menguatkan. Bukan hanya menang sendiri. Tak masalah bangga dengan hasil anak. Terima kasih loh Ustazah Sri Rezeki, alhamdulillah Ananda Farid, matematikanya 10. Gak masalah, tapi kan kasihan kalau yang matematikanya 70. Gak berani ngomong, diem aja. Alhamdulillah, berapapun nilai anak, kita syukuri, kita kuatkan. Penting mereka belajar, kemudian meningkatkan prestasinya. Nah, yang ketiga, masuk lewat figur otoritas. Kita lihat yang paling otoritas siapa. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika ada orang yang punya otoriti, itu bisa mempengaruhi. Jadi kita lihat, syukur-syukur otoritas itu ada di keluarga. Kalau ada di keluarga, wah alhamdulillah tenang kita. Saya khawatirnya otoritasnya justru ada di orang lain. Ya, kalau ada otoritasnya di orang lain, mau mendengar karena orang lain yang berpengaruh, wah itu sudah. Makanya kadang-kadang satu otoriti itu dimiliki oleh guru, oleh wali kelas. Wali kelas itu luar biasa, otoritasnya. Saya memberi anak mengerjakan tugas, saya kasih latihan, saya tulis, good job, Kakak Kaila. Biasa aja. Kemarin saya ambil buku di sekolahnya, guru wali kelas 4-nya menuliskan, good job Kaila. Dia tunjukkan ke saya, ayah, good job. Saya ngomong gak didengar. Tapi gurunya, good job. Wah, berarti apa? Gurunya authority. Jadi bersyukur, Bunda ya. Yang keempat, mainkan emosionalnya. Bikin sesuatu yang bikin anak itu emosional. Kalau ada pesan, jangan langsung dikasih pesannya, tapi mainkan sisi emosional. Apa itu sisi emosionalnya? Sisi emosionalnya adalah paling gampang ya, Bunda Ayah. Apa yang paling anak suka? Kalau anak suka mie ayam, oh udah belikan aja. Suka bakso, udah bakso. Suka ayam goreng, udah. Suka ikan, balikan ikan. Kalau sudah dapat makanan kesukaan, lalu setelah dia pas dia makan, lalu dia makan, habis makan, pesannya masuk. Kenapa? Kalau sudah kena yang emosional, tidak bisa ditolak.
Nah, kadang-kadang kita pingin anak segera aja, keadaannya kayak apapun kita beritahu, akhirnya sering terjadi kontradiksi. Jadi yang bisa kita lakukan salah satunya mainkan emosionalnya. Kalau dia sudah main emosional, dia tahu, oh dia suka bakso, kita belikan bakso. Nah bakso, oh ya ayah, wow, lagi makan bakso, pesan masuk. Ya, belajar yang sungguh-sungguh. Nah, iya ya, nambah lagi nggak boleh ya, nambah lagi, kasih lagi nambah. Wah itu emosional terbuka itu. Sama seperti gimana caranya anak supaya ayahnya mau dengar, dibuatkan kopi ayahnya. Ayah kopinya enak, begitu minum kopi pesan masuk. Sulit ditolak. Karena sudah masuk ranah emosional. Nah yang kelima ada namanya relaksasi mental. Nah saya tunjukkan salah satu relaksasi mental sebagai penutup supaya sebelum nanti kita masuk kepada sharing. Nah, ini ada satu keluarga Bapak Ibu ya. Mungkin kalau nanti ada yang tidak begitu sinyalnya masih unstable, saya mohon maaf, tapi nanti saya kasih linknya aja kalau Bunda mau lihat. Jadi gini ceritanya. Setelah ini saya tunjukkan satu video, nanti saya angkat 3 menit atau 2,5 menit lah ya. Jadi video ini menariknya begini, ini 3 orang, 2 anak kandung bersama 1 ayah. Anaknya laki-laki. Hebatnya apa? Kedua anak laki-lakinya ini ketika berkarir musik tidak pernah membawa nama ayahnya sedikit pun. Tidak pernah mengenalkan nama ayahnya. Mereka berkarir sendiri, ditolak orang, tidak dianggap orang, sampai kualitas musik mereka dipercaya oleh publik. Dipercaya oleh dia rekam. Andai kata 2 anak ini itu membawa nama ayahnya, karpet merah langsung masuk rekaman. Tapi ternyata tidak. Kata si ayah ketika diwawancarai di acara Mata Najwa, saya bersyukur anak-anak saya itu mandiri sekali. Tidak pernah membawa nama ayahnya sedikit pun. Tidak pernah dikit-dikit, ini ayahku, ini ayahku. Kenapa? Pembelajaran dari rumah yang begitu kuat. Saya mau tunjukkan Bapak Ibu, karena COVID ini akhirnya si anak pernah bilang, karena orang penasaran, sebenarnya kamu ini anak siapa? Kok suaranya bagus? Mereka bilang, suatu saat nanti kami akan kolaborasi dengan ayah kami. Tapi sejak mereka bermusik tidak pernah bawa nama ayahnya. Nah, nama ayah itu Ebit GAD. Nah, anaknya yang 2 ini, yang pertama anak nomor 2 namanya Adera. Dan yang kedua ini anak nomor 4, namanya Segara, Bayu Bening. Segara, panggilannya Segara. Nah, tolong Bapak Ibu lihat, Bunda Ayah lihat syairnya ya. Coba lihat syairnya. Oke? Mudah-mudahan share-nya bisa saya share computer sound. Saya nanti potong separuh aja. Nanti kalau mau lengkap, Bunda Ayah silakan cari. Oke? Mudah-mudahan bisa dengar. 2 menit kita coba relaksasi. Coba lihat syairnya ya. Oke. Bila masih mungkin kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Maksudnya COVID. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cita.
menghitung, hanya atas kasihnya, hanya atas kehendaknya kita masih bertemu. Matahari kepada rumpun ilalang, kepada bintang gemintang, kita coba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa, semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Oke. Itu dia Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sharingkan bisa buat kita semuanya, dan tentunya apapun yang Bapak Ibu lakukan semoga menjadi amal kebaikan, energi positif untuk kita dan keluarga kita, khususnya generasi muda kita. Banyak kurang yang minta maaf. Kalau kurang, nanti silakan kunjungi Erik Hadi Saputra. Di situ banyak saya mengisi lagi offline atau inspirasi di radio. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, demikian tadi pemaparan dari Ustadz Erik Hadi Saputra tentang bagaimana cara kita mengoptimalkan peran kita ketika kita mendampingi anak-anak kita, putra-putri kita di rumah saat mereka itu harus belajar di rumah, belajar jarak jauh di rumah di masa pandemi ini. Nah, tentunya saya yakin ayah bunda sekalian sudah ada sesuatu yang ingin disampaikan gitu ya. Saya membaca dari chatnya ini sudah cukup banyak pertanyaan ini ya. Cukup banyak pertanyaan, mudah-mudahan satu persatu nanti bisa dijawab oleh Ustadz Erik itu. Gimana Ustadz Erik? Saya bacakan satu-satu dulu ya. Boleh Ustadz. Jawab satu. Silakan Ustadz, silakan. Oke. Kita tampilkan, kita baca dari penanya yang pertama. Penanya yang pertama aja dulu ya. Assalamualaikum Pak Erik. Saya Bunda Mirza. Yang saya tanyakan, bagaimana menetralisir emosi karena faktor kejenuhan anak dan orang tua. Itu dulu, Ustaz. Mangga, silakan. Menetralisir emosional, ya. Ayah bunda yang berbahagia, memang manusia itu kenapa emosi? Karena memang sudah masuk ke batas mentok, ya. Batasnya tersentuh. Nah, supaya tidak emosi, maka batas ini diperpanjang batasnya tadi. Supaya apa? Supaya nggak mudah emosi. Karena kenapa? Jadi kalau orang sudah tersentuh batasnya, ya, itu kan langsung kena egonya, mulai tersulut. Tapi kayak Ustaz Yazid, mau dikaya apapun tenang, karena panjang sekali untuk menyentuh sampai batas emosinya itu panjang sekali. Ya, ulama kita yang di Lampung itu di Ikam, ya, diwawancarai di channelnya Deddy Kobuzer, mau nuntut tidak, menyalahkan tidak. Udah biasanya, nggak ada beraktivitas dan lain. Batasnya jauh. Nah, jadi cara memperpanjangnya gimana? Bapak Ibu di rumah yakinkan bahwa apa yang Bapak Ibunda lakukan, ayah lakukan itu insya Allah jadi amal kebaikan. Gitu aja. Jadi baik, Bunda.
cara untuk mengatasi emosi kita. Ini ada lagi Ustadz pertanyaan, tapi nadanya hampir sama, yaitu Ya, bagaimana caranya untuk tetap sabar mempelajari anak di rumah. Kira-kira jawabannya sama nggak, Tad? ya, sabar itu terus aja, Bu. Terus aja. Mungkin kurang sabar itu karena memang tidak terbiasa. Tidak terbiasa. Karena selama ini semua sudah dilakukan oleh ustazah di sekolah, sekarang kita di rumah ngasih tahu anak mungkin tadi saya bilang, anak mau menerima tidak bisa langsung. Maka saran saya, anak dimainkan emosionalnya dulu. Nah, kalau emosional sudah kena, Bunda ngomong apapun, dia pasti akan mengikuti. Gitu. Gitu, Ustaz. Ya, mainkan emosionalnya dulu. Kalau sudah kena, dia akan ikuti Bunda. Dia akan ikuti ayah. Baik, ya. Jadi ya sama juga kita harus mengendalikan emosi ya, karena Ya, kesabaran itu bagian dari berhubungan dengan emosi pula. Ini ada penanya ketiga, Ustaz. ya. Bagaimana caranya agar antara belajar dan bermain bisa seimbang selama masa pandemik ini? Ya. Belajar seimbang selama pandemi COVID, sebenarnya anak itu, Bunda Ayah, nggak usah terlalu banyak diomongin, orang tua ngasih contoh aja selesai. Ya, kalau misalnya anak bermain, ya kita mungkin di jam-jam sesuatu, anak belajar ya kita ikut belajar. Anak kemudian kita minta mengaji, ya kita ikut mengaji. Gitu. Gitu ya. Bareng aja, daripada kita hanya nyuruh anak lalu tak melakukan apa ya. Untuk menyeimbangkan itu, ya kita juga menunjukkan pada saat anak bermain, dan anak kita minta untuk bisa melakukan aktivitasnya, ya sudah kita bersama-sama. Jangan anak diminta melakukan aktivitas, orang tuanya nonton sinetron, orang tuanya update status, ya orang tuanya masih digital marketing, ya akhirnya anak ada contoh, orang tua aja melakukan masih jualan, nah gimana anak masih, nah ini kan tinggal kita aja. Nah, jadi bareng-bareng aja. Kalau kita sudah bisa nyimbang, oh iya bunda ayahku konsen nih, nggak megang handphone. Ayah bundaku nggak ngurusin jualan jilbabnya, nggak ngurusin jualan hijabnya. Oh betul-betul mau untuk, anak akan lihat. Anak akan lihat, kita ngomong berenergi omongnya. Karena Pak, omongnya dengan contoh. Jadi menyeimbangkan itu adalah mengatur waktunya, tapi kita memberikan contohnya. Jangan hanya menurut, tapi kita ngasih contoh. Harapan kita nggak akan didengarin. Yang didengarin siapa akhirnya? Yang didengarin mungkin tetangga, karena tetangga ngasih contoh. Jadi diatur waktunya, kemudian kita sebagai diatur ayah waktunya. ngasih contoh. gitu. Iya, ini masih ada lagi Ustadz pertanyaan, tapi nadanya agak-agak mirip ini. Bagaimana cara menyemangati anak supaya serius mengerjakan tugas online katanya? Hampir sama ya. Tiap anak itu tidak sama, Ustadz kan? Tiap anak itu tidak sama ya. Ada yang visualnya yang kuat, ada yang kinestetiknya yang kuat, ada yang estetiknya. Jadi karena anak itu tidak sama, jadi kita tidak boleh menganggap semua anak sama dengan gaya kita. Nah, kita perlu mempelajari, orang tua perlu tahu, Bapak, Ibu, Bunda, Ayah, boleh loh ambil-ambil karakter-karakter anak. Nah, anak yang dengan karakter koleris sukanya masuknya kayak apa? Anak yang dengan karakter melankolis gimana masuknya? Anak yang dengan karakter sanguin bagaimana cara masuknya? Anak yang dengan karakter plekmatis bagaimana cara masuknya? Nah, itu semua ada pengetahuannya. Supaya apa? Supaya kita tidak menyamaratakan. Supaya kita tahu, oh, sisi mana yang bikin anak itu bisa menerimanya. Jadi untuk membuatkan itu memang ya kita cari referensi. Ustadz Yazid sudah paham sekali. Nanti dari sekolah ngadain kegiatan seperti itu. Itu nanti untuk memperkuat Ustadz. Ya. Saya pernah belajar dari Ustadz Erik. Kalau anak itu ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik gitu ya. Betul. Baik Ustadz, ini nggak apa-apa saya lanjutkan lagi pertanyaannya. Silakan Ustadz. Ini ada Bunda Lola bertanya, bagaimana caranya supaya anak bangun pagi dengan sendirinya tanpa disuruh-suruh terus-terusan gitu maksudnya. Oh iya, sudah berapa lama membiasakannya Bunda? Kalau memang sudah 21 hari terus dipaksa dibikin dulu alarmnya, dibikin dulu segala macam, atau dipancing sesuatu, dikasih hadiah, bisa dikasih hadiah, misalnya mendapatkan apa, sesuatu yang baik, buku, segala macam, untuk dipaksa, untuk dibiasakan itu harus ada terapinya memang, harus ada pemancingnya, harus ada yang membuat dia melakukan itu. Sama seperti kita, kadang-kadang kita melakukan sesuatu karena ada sesuatu yang mau dicari. Kenapa mau menulis skripsi? Karena besok ujian pendadaran. Kenapa malam ini mau mengerjakan? Karena besok nugas tugas. Jadi karakter-karakter dipacu itu memang sudah banyak contohnya. Kadang-kadang apalagi di kalangan sekarang melihat itu, nah maka kita membiasakan terus. Dikasih
Kayak stimulannya Bunda, apa yang menjadi stimulannya? Besok acaranya apa, minggu depan acaranya apa, mungkin besok bermain bareng, atau sesuatu yang simpel yang Bunda bisa lakukan. Tidak perlu mahal, tidak perlu harus jauh-jauh dari rumah. Mungkin anak itu sebenarnya pingin juga loh dekat sama bundanya dengan cara hanya ingin bermain, duduk di pangkuan, hanya ingin melihat, hanya ingin membaca, dibacain cerita. Banyak yang mungkin kita sambil cari terus. Jadi kayak dikasih stimulan. Dia nggak stimulan, dia bangun. Ya dia bangun dengan sendirinya. Kenapa? Karena ada yang mau dia lakukan, ada yang mau dia cari, ada yang mau dia dapatkan gitu. Untuk melatih 21 hari. Nah, nanti kalau sudah 22, refleks. Kalau mau bikin natural. Ya, gitu ya Bunda ya. Bunda Ya. Lola. Mudah-mudahan bermanfaat Bunda. Erik gitu ya. Ini banyak sekali Ustaz. Luar biasa. Luar biasa. Baik, saya lanjutkan lagi membacakan pertanyaan. Ini ada lagi yang bertanya, bagaimana cara manajemen waktu mengoptimalkan pendampingan anak ketika dihadapkan pada situasi di mana ayah bundanya sibuk kerja. Bagaimana, Ustaz? Set up priority. Set up prioritas. Sudah, ayah bunda men-set up prioritas. Dicatat apa yang paling prioritas. Kalau bilang sibuk, maka semua kita sibuk. Tak akan Semua kita sibuk ya. Tidak akan ada habisnya. Bunda ayah pasti akan sibuk. Ya, jadi prioritas bunda. Ya. Kemudian masih dari bunda yang sama melanjutkan pertanyaannya, bagaimana menghilangkan rasa bosan atau malesnya anak ketika diajari bundanya sendiri begitu kan? Karena gaya cara mengajari bundanya kayak gitu-gitu aja. Oh, gitu ya. Kurang Harus games, begitu. kurang games, kurang variasi, tidak ada nyanyinya, tidak ada bermainnya. Ayo ini lagi orang kayak was, anak malas di sekolah kan bunda segi ada bermainnya, ada bertebak, bersyair dengan menghafal, kemudian melakukan sesuatu, dapat gift, walaupun cuma pensil. Kan anak saya pulang, ayah dapat pensil. Gurunya rela berikan pensil. Ya, dikasih ke anak berapa sih? Mungkin bagi gurunya, bagi anak pensil itu luar biasa. Kita belikan lebih mahal dari situ, dia biasa aja, tapi gurunya beri. Jadi variasi, Bunda. Ngajar itu kalau kayak gitu terus monoton, udah bubar anak. Nanti udah dihafalin, alah paling kayak gini lagi. Sama. Guru di sekolah itu variatif. Nyanyi, tepuk tangan, menghafal, melantunkan sesuatu. Ya mungkin Bunda perlu cari referensi, mungkin variasi kita kurang gitu aja paling. Kalau saya gitu Ustaz Yazid. Ya, variasi kita kurang. Iya. Jadi kita butuh variasi biar anak-anak kita tidak bosan orang tuanya gitu ya. Baik kalau bundanya, bisa jawab maupun... satu, langsung dapat suapan satu dari Bunda. Dapat satu. Jadi seperti yang dilakukan Ustaz Zazri ya. Oke. Nah, ini dari Bunda yang sama, pertanyaan ketiga. Ketika si kakak ada pemikiran kelak ingin kerja di ladang, Ustaz. Apakah itu salah? Karena ayahnya memang seorang petani. Bagaimana, Ustaz? Saya rasa, Bunda, yang paling kuat itu adalah cita-cita itu, keinginan itu adalah dari dalam diri anak. Kalau dia ingin bekerja di ladang, mana tahu dengan dia suatu saat nanti sekolah di bidang pertanian, ladang itu menjadi sesuatu yang luar biasa, bagus. Pengelolaannya, manajemennya, hasilnya, itu jauh lebih cerdas. Kita tidak bisa memungkiri seseorang hanya dengan apa yang terlihat sekarang. Karena kita tidak tahu bagaimana takdir yang akan menentukan. Ketika orang bersungguh-sungguh, hasilnya bisa jauh lebih beda. Ya, jadi kadang-kadang kita memang Ustadz terpaku pada sesuatu yang kok nggak keren, kok nggak bonafit, kok nggak biasa. Padahal di balik itu jauh lebih luar biasa mungkin yang kita dapatkan. Mana tahu dengan begitu produktivitas makin tinggi. Yang penting satu, ketika orang itu tune in dengan cita-citanya, anak itu masuk pada cita-citanya dan dia totalitas di situ, nanti hasilnya jauh lebih luar biasa, Bunda. Mana tahu dengan dia terlibat di situ, nanti hasil produktivitas jauh lebih meningkat. Itu kalau saya. Kenapa? Karena itu cita-citanya dia. Itu keinginannya dia.
Jadi Dan perlu kita ketahui bahwa ekonomi di Indonesia ini dikuasai oleh para ahli-ahli dan penguasa-penguasa ladang di hutan-hutan yang sekarang dibabat gitu, Ustaz ya. betul, betul sekali. Mereka seperti itu. Ini kita lanjutkan lagi, ada pertanyaan. Saya Ibu Alisa, bagaimana mengoptimalkan peran ayah dalam pendampingan belajar anak? Peran ayah, Ustaz, gimana? Wah, ini langsung ke saya ini kayaknya nih, Ustaz ya. Peran ayah Sama saya juga. langsung ini, Ustaz. Wah, peran ayah apa yang dilakukan? Jadi saya ini sekarang juga lagi punya baby, Ustaz. Yang ketiga ini baru 4 bulan. Jadi anak, Masya Allah. kalau ayahnya lagi online, saya work from home, jam 8 pagi sampai jam 4 sore, istri dan anak-anak tidak ada yang mengganggu saya. Ayah lagi bekerja, jangan diganggu. Mereka kalau bertanya, ayah lagi free nggak? Tapi ayah bunda tahu kalau sudah lebih dari jam 4, semua baby ke saya. Jadi kalau balas chatnya Bu Evin itu saya satu tangan, ya. Lalu anak datang ke saya, ayah mau minta belajar. Sekarang ayah sudah jam di rumah. Nah, terus malam ini gimana? Pak Erik, ini sudah izin ke anak-anak. Nanti ayah ngisi dulu ya. Ayah ngisi sampai jam berapa? Insya Allah sampai jam 9. Oke, setelah jam 9 kita bersama ayah. Jadi saya sudah ditungguin. Nah, jadi begitu aja, Bu. Jadi saling mengerti. Nah, pada saat waktunya saya bekerja, ya sudah bekerja totalitas di situ. Tapi kalau sudah memang aktivitas Zoom sudah selesai, berusaha. Walaupun kadang-kadang meleset juga, Ustadz Yazid. Meleset juga kadang-kadang. Ya. Tapi istri mengingatkan, ini anak. Jangan sampai perkembangannya, jangan sampai investasinya, ketika kita tidak mendampingi anak, ketika mereka butuh kita, keadaannya terjadi kembali ketika kita tua, pada saat kita butuh dia juga sudah sibuk dengan aktivitasnya. Istri saya mengingatkan seperti itu. Ya. Sekarang ayah ayahnya sebaiknya tetap terlibat gitu ya, Ustaz ya. Iya. mudah-mudahan Ya. berusaha. Ini ada lagi, terus. Ustaz? Nggak apa-apa. Siap, Ustaz. Bagaimana cara, ini pertanyaan panjang sekali, kalau dibacakan nanti lama ya. Bagaimana cara mengembalikan habit yang sudah terkikis selama pandemik ini? Kalau sudah terkikis, mengembalikannya lagi, dilakukan sesuatu yang baru lagi selama 21 hari lagi. Oh, begitu. Ya. Ya, dilakukan lagi sesuatu yang baru, diteruskan, diganti dengan sesuatu yang baru, 21 hari lamanya, nanti sampai 3 bulan lifestyle lagi. Jadi syarat paling cepatnya, kata Paul Goldman tadi, 21 hari lakukan lagi. Dilanjutkan lagi begitu ya, Ustaz. Sesuatu yang baru lagi, terus-menerus. Ya. Terus ini ada lagi, Bunda Nada kelas 1 Abu Bakar. Apakah saat anak sedang malas belajar, lalu orang tua menuruti kemauannya supaya mau belajar, itu bagus, Ustaz? Jadi anak malas belajar itu mungkin karena dia merasa bosan, bisa juga, Ustadz Yazid, ya, Bunda ya. Jadi anak itu merasa malas itu karena dia tidak menemukan sesuatu yang baru. Apalagi karakter anak Bunda itu mungkin karakternya adalah kinestetik. Dia suka bergerak, melakukan pergerakan sesuatu yang baru. Nah, kalau dia ada sesuatu yang baru, dia bosan. Bisa jadi terasa bosan. Nah, maka kita, tadi yang saya sampaikan agak mirip tadi dengan di awal, ada variasi dalam pembelajaran. Ada variasi, ada cara-cara baru dalam pendekatan. Supaya apa? Supaya tidak monoton. Kalau orang yang sudah mengerti akan paham dengan sendirinya. Tapi kalau anak yang harus kita dekati terus, kita pandu terus, ya memang caranya kadang-kadang tidak mesti sama. Oh, gini nggak bisa. Nanti Bunda akhirnya punya buku 1001 cara mengajar anak. Ya kan? 1001 banyak cara mendekati anak akhirnya. Sama seperti Bunda, kita mau menuju 16. Bagaimana cara menuju 16? Bunda bilang 4 kali 4, Bunda bilang 8 tambah 8, Bunda bilang ada yang 2 pangkat sekian, ada yang 1 tambah 1 tambah 1 sampai 16, ada yang 32 bagi 2. Banyak sekali. Ya, variasinya tidak mesti 8 tambah 8, tidak mesti 4 kali 4. Tapi banyak menuju ke 16 itu tadi. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ini ada dua pertanyaan berikutnya, kira-kira sama jawabannya, yaitu cara menyemangati anak, kembali ke variasi tadi itu ya. Siap. Kemudian menjaga semangat anak juga sama.
Kemudian ini ada pertanyaan yang agak panjang, ini tentang apa yang harus disiapkan untuk anak kita dalam menghadapi masa tantangan ke depan yang pasti akan berbeda sebelum masa pandemi. Karena saya pikir IQ semakin kalah dengan EQ. Betul. Dan EQ, apa ini? Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatan proyek real apa yang bisa menumbuhkan potensi anak di tengah pandemik. Saya kira yang ini ya, kegiatan atau proyek real apa yang bisa menumbuhkan potensi anak di masa pandemi. Kalau saya kegiatan real sekarang masa pandemi ini Ustadz, orang banyaknya main YouTube. Udah. Semua anak rata-rata sekarang semuanya adalah pembelajaran online, anak sekarang megang handphone. Ada anak yang konsen buka Google Form, tapi disambi juga dengan nonton YouTube. Maka sekarang yang paling gampang untuk kita lakukan, kenapa tidak bikin channel yang bermanfaat untuk dirinya sendiri? Mana tahu nanti dimonetize oleh YouTube, dapat penghasilan sendiri, bisa disedekahkan, bisa untuk umat. Selesai. Penghasilan bisa untuk rumah tafid, penghasilannya bisa untuk sekolah. Jadi lebih bermanfaat. Dia bikin channel sendiri. Itu paling gampang. Kenapa? Ini yang sekarang ditonton oleh banyak orang. Channel. Jadi kita, ini real. Hari ini orang duduk megang handphone, nanti larinya ke YouTube, larinya ke lihat di Instagram, lihatnya di TikTok. Berarti kita akan arahkan bikin konten-konten positif. Kenapa kita nggak bikin langsung aja konten belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, atau Instagram kita manfaatkan kolaborasi dengan gurunya. Belajar mengaji, wah banyak sekali kontennya kalau kita mau lakukan. Cuman masalahnya adalah memulai dari awal memang nggak mudah. Tapi ayah bunda, lebih baik kita susah memulainya sekarang, tapi kita dapat manfaat suatu saat nanti. Amin. Masya Allah. Ayah bunda, malam hari ini kita dapat banyak sekali masukan. Kita dapat banyak sekali ilmu dan pengalaman dari Ustadz Erik Hadi Saputra ini. Sayang sekali, sebenarnya kita masih ingin membacakan banyak pertanyaan dan juga ingin diskusi lebih panjang lagi. Tapi ternyata waktunya sudah lewat 8 menit. Kita sudah korupsi 8 menit. Kasihkan ini ya. Ya, Ustadz Yazid, bunda-bunda, bunda ayah sekalian, saya terima kasih. Selama saya mengisi acara di TV atau di radio, ini adalah pertanyaan paling banyak kepada saya. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali ya. Jadi acara hari ini adalah rekor pertanyaan ya, luar biasa. Biasanya di radio hanya 5, hanya 7. Ini luar biasa. Lebih tak terhitung tadi pertanyaannya. Kalau dibacakan semuanya, luar biasa. Insya Allah, mudah-mudahan walaupun tidak terjawab, mudah-mudahan sharing ini membawa kebaikan buat kita semuanya. Tentu mengasuh anak tidak mudah, nggak ada yang bilang mudah. Tapi kalau kita berusaha bunda menemukan polanya, kita terus berikhtiar, insya Allah mudah-mudahan anak ini nanti investasi kita di masa depan, investasi kita di masa tua. Dengan perhatiannya kita kepada mereka, akhirnya suatu saat nanti ketika kita sudah selesai aktivitas segala macam, anak sangat kembali lagi perhatian kepada orang tuanya. Inilah yang mudah-mudahan ini jadi energi positif buat kita suatu saat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf kalau banyak yang keliru, banyak yang tidak tepat. Mudah-mudahan kebaikan selalu untuk bunda ayah semuanya. Terima kasih Ustaz. Amin, amin. Foto session dulu. Baik, mumpung Ustadz Erik belum live, saya minta foto session dulu ya buat ayah bunda. Wah, terima kasih Ustaz. Ayo, Ustaz. Jadi mohon ayah bunda menyalakan videonya biar nampak di layar laptop atau HP-nya. Nanti kami mau print screen atau kami screenshot. Silakan. Monggo bunda-bunda dan ayah yang layarnya masih belum nampak wajahnya dan memperkenankan wajahnya untuk tampak, untuk ditampakkan dulu. Biar untuk foto screen, nanti foto ini akan digunakan sebagai presensi atau sebagai apa ya? Sebagai laporan, sebagai bukti bahwa malam hari ini kita telah menyelenggarakan acara yang luar biasa ini. Nah, bukti-bukti ini nanti akan menjadi dokumen penting bagi sekolah yang mudah-mudahan nanti ke depannya akan menjadi bagian dari apa ya, kebanggaan kita juga begitu, karena malam hari ini kita telah berhasil menyelenggarakan acara yang luar biasa ini. Ada 5 sheet ini kayaknya, 5 sheet ya. Mohon bersabar, nggak sampai 1 menit. Sheet pertama sudah, sekarang kita masuk ke Sheet 1 dulu. Sheet 1 ya, sheet 1 dulu. Senyum. Monggo silakan senyum dulu biar fotogenik. Silakan tampilkan yang paling fotogenik. 1, 2, 3. Iya, sekarang kita pindah ke sheet yang kedua.
Kita pindah ke sheet yang kedua. Silakan Bunda dan Ayah untuk menampilkan wajahnya yang paling yang paling manis, yang paling ceria, dan akan kita screenshot lagi. Silakan. Ini tunggu dulu. Sheet yang kedua, saya aba-aba. 1, 2, 3. Cekrek. Udah ya? Ya, ini biar di screenshot dulu, di print screen dulu. Setelah di print screen nanti, kita melangkah ke sheet yang ketiga. Silakan sheet yang ketiga. Ayah, Bunda yang berada di sheet ketiga, ya silakan ditampakkan muka-mukanya, kalau berkenan ya. Saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Iya. Saya print screen dulu, kemudian saya masukkan ke dokumen. Sekarang kita masuk ke sheet yang keempat. Sheet yang keempat luar biasa banyak sekali ya malam hari ini. Silakan ibu-ibu di sheet yang keempat ini untuk menampakkan. Iya, masih ada yang belum nampak atau memang tidak berkenan, nggak apa-apa deh. Ya, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Iya, sekarang kita masuk ke sheet yang terakhir, yang kelima. Silakan Ayah Bunda untuk menampakkan diri di sheet kelima ini. Saya hitung dengan aba-aba 3. 1, 2, 3. Iya, demikian Ayah Bunda sekalian, saya gembira sekali atas pertemuannya malam hari ini. Saya merasa sangat berbahagia dan merasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat-saat yang seperti ini kita masih tetap diberikan keleluasaan, diberikan semangat yang luar biasa untuk menimba ilmu begitu ya. Dan khususnya kepada Ustadz Erik Hadi Saputra, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Tentu saja mudah-mudahan kita semuanya berharap malam hari ini bukan malam yang terakhir ya. Suatu saat nanti kita akan merindukan Ustadz Erik untuk kembali bersua di saat-saat yang segembira ini, seceria ini. Akhirul kalam untuk acara webinar malam hari ini kami cukupi sampai di sini sebagai moderator, dan untuk selanjutnya kami kembalikan ke pembawa acara atau ke MC. Dari saya pribadi, mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan. Mohon maaf atas segala kealpaan saya. Semua kebenaran dari Allah dan semua kesalahan itu adalah tidak lain dari saya pribadi. Wallahu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dipersilakan Ustadz Erik barangkali berkenan untuk ada keperluan lain untuk memenuhi keperluannya. Terima kasih Ustadz Ajit, Ustadz Elmi, Bunda Ustazah Sri Rezeki, makasih Bunda Irawati, makasih Bunda Diana juga tadi, Pak Lutfina, ya makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Erik Hadi Saputra yang telah memberikan sharing banyak ilmunya untuk malam hari ini. Juga terima kasih kepada ayah bunda semua yang begitu antusias, begitu banyak pertanyaan yang masuk kepada kami, tapi mohon maaf karena waktu yang membatasi kita sehingga 10 penanya saja yang kita bisa sempat kita jawab. Alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui dengan lancar. Semoga banyak ilmu yang bermanfaat untuk kita semua pada malam hari ini. Ayah bunda, peserta webinar parenting TK-IT, SD-IT anak soleh yang berbahagia, sampailah kita pada penghujung acara yaitu penutup. Sebelumnya saya ingin mengutip sedikit tadi dari Ustadz Erik bahwa kita harus sering mengeluarkan energi positif kita sehingga
anak-anak kita pun akan sampai energi positif ke anak-anak kita seperti itu. Ayah bunda semua, Ustadz Ustazah yang dirahmati Allah, sebagai pembawa acara pada malam hari ini saya mohon maaf apabila ada salah kata yang mungkin kurang berkenan. Semoga acara webinar malam ini banyak keberkahan dan banyak ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dalam mendampingi anak-anak kita di masa pandemi ini. Mari kita tutup webinar parenting TKIT SDIT Anak Soleh malam ini dengan membaca istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Terus siapa dapat? Anak udah mau Spanish. Sana. Halo, Syafin. Halo, Syafin. Oh, ini yang mood. Tuh. Lanjut lagi. Ini.